Halo semua, saya sering mendengar tuduhan bahwa kitab Injil asli yang turun gedebuk dari langit kepada Isa sudah dipalsukan. Dan yang dituduh memalsukannya adalah Paulus. Jadi, pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah penulisan Injil. Oke, kita mulai aja ya. Nah, banyak yang berpikir bahwa kitab suci yang dipegang oleh umat Kristen disebut Injil. Namun, pernyataan ini tidak tepat. Jadi, ada baiknya kita mulai dari apa itu Injil. Kata Indonesia Injil adalah kata serapan dari kata Arab Injil. Sedangkan kata Arab Injil adalah kata serapan dari kata Yunani Evangelion. Iu mempunyai arti baik, sedangkan Evangelion mempunyai arti berita. Jadi, Injil artinya adalah berita baik. Itu juga sebabnya di dalam bahasa Inggris disebut gospel, yang mempunyai arti good spell. Nah, apa berita baiknya? Berita baiknya adalah Yesus yang mati disalibkan, bangkit dari kematian, lalu naik ke langit dan hidup abadi. Berita baik ini disaksikan oleh banyak orang. Tetapi Yesus bangkit dari kematian, lalu naik ke langit dan hidup abadi, kan baiknya untuk dia. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya adalah Yesus naik ke langit untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, dan suatu saat nanti dia akan kembali ke dunia untuk membangkitkan kita dari kematian juga, seperti dia bangkit dari kematian. Jadi, setelah kita mati, bukan arwah kita masuk ke surga atau neraka di dalam kematian, tetapi kita akan keluar dari kematian itu dan hidup abadi bersama dengan Yesus. Itu berita baiknya untuk kita. Jadi, Yesus bukanlah orang yang diberikan buku yang turun gedebuk dari langit yang berjudul Injil. Tetapi, Yesus itu sendiri adalah Injilnya. Yesus itu sendiri adalah berita baiknya. Nah, apakah berita tentang kebangkitan Yesus dan kenaikannya langsung diterima oleh masyarakat? Tentu aja tidak. Kebangkitan Yesus dari kematian tidak sesuai dengan doktrin arwah masuk surga atau neraka di dalam dunia orang mati, dan juga dianggap menentang Tuhan. Jadi, pada saat itu, orang-orang yang menyebarkan berita bahwa Yesus bangkit dari kematian dianggap menyebarkan berita bohong. Mereka ditangkap, dipenjara, dipersekusi, dan bahkan dibunuh, seperti Stefanus yang dirajam batu di depan publik. Namun orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang memberitakan kabar baik bahwa Yesus bangkit dari kematian, tidak berhenti walaupun mereka dipersekusi dan bahkan dibunuh. Malahan, orang-orang yang menjadi percaya bertambah banyak. Di antaranya adalah Paulus yang tadinya ikut mempersekusi orang-orang yang percaya, berbalik menjadi ikut memberitakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Hal itu terjadi karena Paulus berjumpa langsung dengan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Jadi, apakah karena Paulus orang-orang menjadi Kristen? Tidak. Karena sebelum Paulus, sudah ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka sudah tersebar di mana-mana. Apakah karena Paulus menjadi orang percaya dan ikut memberitakan Injil, langsung semua orang jadi ikutan percaya juga? Tentu tidak. Paulus malahan juga ikutan dipersekusi. Dia dianggap memecah belah bangsa dan ditangkap. Tetapi karena Paulus adalah orang Yahudi berwarga negara Romawi, dia tidak bisa dihukum mati oleh mahkamah agama Yahudi. Oleh karena itu, dia dibawa dan ditahan untuk diadili di Roma. Apakah Paulus mendirikan gereja atau memimpin gereja di Roma? Tidak. Paulus menulis surat untuk gereja di Roma sebelum dia pernah datang ke Roma.
Jadi, gereja atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah ada di Roma sebelum Paulus datang ke Roma. Dan Paulus menulis beberapa surat untuk gereja-gereja yang sudah ada ketika dia di dalam penjara. Surat-surat Paulus disalin dan disebarkan di kalangan gereja. Apakah surat-surat Paulus ini yang disebut Injil? Bukan. Surat-surat Paulus tidak pernah disebut Injil oleh orang Kristen. Menurut tradisi, Paulus dihukum mati oleh Kaisar Nero sekitar tahun 64 Masehi. Sedangkan buku yang disebut Injil oleh orang-orang Kristen adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang pertama ditulis adalah Injil Markus sekitar tahun 70-an Masehi. Setelah kematian Paulus, sebelum hancurnya Bait Suci Yerusalem. Jadi, orang yang berkata bahwa Injil ditulis atau diubah oleh Paulus pasti bukan orang Kristen dan tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Nah, apa itu Injil Markus? Dan kenapa Injil Markus ditulis? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus diperkirakan pada tahun 30 sampai 35 Masehi. Semenjak peristiwa itu, orang-orang menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakannya. Bagaimana cara mereka memberitakannya? Mereka membicarakannya secara lisan, baik secara personal maupun di muka publik. Karena diberitakan secara lisan dan sudah tersebar ke berbagai penjuru, kisah tentang Yesus berkembang menjadi berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itulah biografi tentang Yesus ditulis, dan tulisan tentang Yesus itu disebut Injil. Jadi, Injil itu bukan buku yang turun gedebuk dari langit untuk diberikan kepada Yesus. Tetapi, Injil itu adalah buku tentang Yesus. Menurut tradisi, Markus pernah berjumpa dengan Yesus dan melihat peristiwa penangkapan Yesus secara langsung ketika Markus masih kecil. Pada tahun 50-an, Markus pergi ke Alexandria, Mesir dan mendirikan gereja di situ. Dan sampai saat ini, gereja yang didirikan oleh Markus masih ada. Di antaranya adalah Gereja Ortodoks Koptik, Gereja Ortodoks Yunani Alexandria, dan Gereja Katolik Koptik. Oh iya, ketika saya berkata gereja, bukan berarti gedungnya ya, tetapi berarti komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Perlu kita ingat bahwa pada zaman itu belum ada mesin fotokopi ataupun mesin cetak. Semua masih ditulis dengan menggunakan tangan. Orang yang bisa membaca pada zaman itu tidak sebanyak zaman sekarang. Dan orang-orang yang bisa menulis masih langka. Jadi, teman-teman jangan berpikir bahwa buku itu ditulis lalu dijual bebas di toko-toko buku seperti pada zaman ini. Kitab Injil itu ditulis dan disebarkan di dalam kalangan gereja, di dalam kalangan orang percaya. Apalagi seperti yang saya katakan, kondisi pada saat itu, pengikut Yesus dalam keadaan diburu dan dipersekusi. Memiliki salinan Injil berarti bisa menjadi barang bukti untuk seseorang ditangkap. Jadi, tulisan tentang Yesus yang disebut Injil itu disalin ulang oleh gereja untuk kalangan gereja, bukan untuk kalangan umum. Tulisan yang dianggap benar oleh gereja-gereja pada zaman itu disalin ulang oleh gereja dan disebarkan ke gereja yang lain. Tulisan yang dianggap tidak benar tidak disalin ulang, dan bahkan ditolak oleh gereja. Walaupun sebuah tulisan mengisahkan cerita menarik seperti Yesus lahir di bawah pohon korma, atau Yesus menciptakan burung dari tanah liat, tulisan itu ditolak oleh gereja-gereja, karena cerita itu memang tidak benar. Pada waktu itu ada 5 gereja besar yang dianggap berotoritas, independen, dan saling mengakui, yaitu gereja di Yerusalem, gereja di Mesir, gereja di Syria, gereja di Konstantinopel, dan gereja di Roma. Di antara sekian banyak tulisan tentang Yesus, hanya 4 yang diakui oleh semua gereja,
yaitu Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 70-an, Injil Matius dan Injil Lukas yang ditulis sekitar tahun 80-an sampai 90-an, dan Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90-an. Sekarang ini, kita tidak mempunyai Injil yang ditulis sendiri oleh Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tetapi, kita mempunyai ribuan salinannya yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan tersimpan dengan rapi di museum-museum. Jumlah salinan biografi tentang Yesus yang disebut Injil itu melebihi semua salinan tentang siapapun yang hidup pada zaman itu. Bahkan jauh melebihi jumlah salinan biografi tentang kaisar. Apakah ada perbedaan pada salinan-salinan itu? Tentu aja ada, namanya juga disalin dengan tangan. Apakah ada penambahan atau pengurangan di dalam salinan-salinan itu? Mungkin saja terjadi. Bisa aja si penulis awal lupa atau salah menulis sesuatu, lalu ditambahkan atau direvisi oleh si penulis itu sendiri atau oleh para penyalin lainnya. Namun yang pasti, kisah yang tercatat di dalam keempat Injil yang ada di dalam Alkitab diakui, disalin, disebarkan, dan disimpan oleh gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia pada abad pertama. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang yang terus meneliti Injil. Banyak orang yang membandingkan teks yang ada pada zaman kita sekarang ini dengan teks yang ada pada zaman dulu. Orang Kristen tidak pernah klaim bahwa Injil adalah buku yang turun gedebuk dari langit, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, padahal kenyataannya tidak begitu. Orang Kristen tidak butuh klaim dusta setinggi langit yang ujung-ujungnya cuma disuruh percaya buta. Jadi, Injil bukan ditulis sebelum adanya gereja-gereja. Injil bukan ditulis atau diubah oleh Paulus, karena Paulus sudah meninggal sebelum Injil ditulis. Dan Injil juga bukan ditulis oleh pemerintahan Romawi. Injil ditulis hanya selang puluhan tahun setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus, ketika para saksi mata masih hidup dalam kondisi dipersekusi tanpa kekuasaan atau kepentingan politik. Nah, kenapa Injil Barnabas tidak masuk ke dalam Alkitab? Karena Injil Barnabas adalah dongeng yang ditulis pada tahun 1700-an, lebih dari 1000 tahun setelah kematian Muhammad, dan kemungkinan ditulis di Spanyol oleh orang Islam. Kenapa orang Kristen tidak hafal Injil? Karena orang Kristen disuruh mengerti tanpa perlu menghafal, bukan disuruh menghafal tanpa mengerti. Orang yang menghafal apa yang tidak dia mengerti adalah orang bodoh. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya turun ke dunia, mati lalu bangkit dari kematian, dan naik ke langit karena Dia mengasihi kamu dan ingin memberikan hidup abadi untuk kamu.